Sehingga fakullu rasulin nabiyyun, setiap rasul pasti nabi, tetapi walaysa kullu nabiyyin rasulan, tetapi tidaklah setiap nabi itu pasti rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang selanjutnya pada kitab Jawahirul Kalamiyah, kita sudah tiba di pembahasan yang nomor 4. Pembahasan apa itu yang nomor 4? Al-Mabhasur Rabi'u, pembahasan yang nomor 4, fil iman bir rusuli alaihi wassalatu wassalam, tentang menjelaskan iman kepada para utusan. Jadi iman kepada para utusan. Sin as-su'al, pertanyaannya, kaifa i'tiqaduka bi Rasulillahi ta'ala? Bagaimana keyakinanmu terhadap utusan-utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi iman kepada para utusan itu adalah termasuk daripada rukun iman, dan bagaimana kita meyakini para utusan yang diutus oleh Allah. Jim al-jawab, jawabannya, a'taqidu anna lillahi ta'ala rusulan arsalahum rahmatan minhu wa fadlan mubashshirina lil muhsinina bis thawabi wa mundirina lil musii bil iqabi wa mubayyinina lin nasi ma yahtajuna ilaihi min masalihid din wad dunya. Kita yakin bahwasanya Allah itu memiliki para utusan arsalahum yang diutus oleh Allah, rahmatan minhu sebagai rahmat atau menjadi rahmat daripada Allah, wa fadlan dan menjadi anugerah, mubasyirina lil muhsini bis sawabi memberikan kabar gembira bagi orang yang melakukan kebaikan, bis sawabi tentang adanya pahala, wa mundirina dan akan menakut-nakuti lil musii bagi orang yang berbuat kejelekan, bil iqabi tentang adanya siksa. Jadi kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki para utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat daripada Allah dan memberikan fadl ataupun memberikan keutamaan daripada Allah. Juga selain itu memberikan kabar gembira bagi orang yang sering berbuat kebaikan akan adanya pahala yang akan diberikan oleh Allah, dan memberikan kabar yang tidak baik ataupun menakut-nakuti kepada orang yang berbuat yang tidak baik tentang adanya siksa yang akan diberikan oleh Allah. Selain itu, mubayyinina linnas menjelaskan kepada manusia ma yahtajuna ilaihi sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, min masalihid din wad dunya, contohnya daripada kemaslahatan agama, wad dunya dan dunia, wa mufidina lahum ma yablughuna bihi ad-darajatal ulya, dan memberikan faedah kepada mereka terhadap sesuatu yang bisa mereka tuju, yang bisa mereka sampaikan, yakni terhadap derajat yang mulia. Jadi para nabi juga akan memberikan faedah kepada kita selaku manusia, akan memberitahu kita tentang sesuatu yang dapat menyebabkan kita mencapai derajat yang mulia. Kemudian wa ayyadahum bi ayatin dhahiratin. Kemudian Allah itu menguatkan para utusan itu bi ayatin dhahiratin dengan tanda-tanda yang jelas, wa mu'jizatin bahiratin dan mukjizat yang hebat. Jadi selain Allah mengutus para utusan kepada kita selaku manusia, Allah juga menguatkan mereka para utusan itu dengan tanda-tanda yang jelas dan mukjizat yang luar biasa, agar orang-orang manusia selainnya para nabi itu percaya bahwasanya benar-benar mereka itu adalah sebagai utusan yang diutus kepada para manusia. Awaluhum, nabi yang pertama adalah Nabi Adam, wa akhiruhum, dan nabi yang terakhir itu adalah Nabi Yuna Muhammadun alaihi wassalatu wassalam, dan yang terakhir itu adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja tujuan-tujuan Allah, apa saja fungsi daripada nabi yang diutus oleh Allah itu, ya yang pertama sebagai
sebagai rahmat daripada Allah. Yang kedua, sebagai anugerah yang diberikan Allah kepada para manusia, kepada para makhluk yang ada di dunia ini. Selain itu, tugas daripada para nabi itu yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sering berbuat kebaikan, yang sering berbuat ketaatan, yang bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah, tentang adanya pahala yang akan diberikan oleh Allah kelak di hari kiamat. Dan juga menakut-nakuti kepada orang yang tidak taat kepada Allah, kepada orang yang sering bermaksiat kepada Allah, kepada orang-orang yang berbuat kejelekan, bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, dengan adanya siksaan yang akan diberikan oleh Allah kelak di hari kiamat. Juga akan menjelaskan kepada manusia sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga bisa menggapai kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Selain itu, para nabi itu juga dikuatkan oleh Allah dengan tanda-tanda yang jelas dan juga diberikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, sehingga orang-orang manusia selain nabi itu percaya bahwasanya nabi yang diutus itu yang merupakan benar-benar nabi, benar-benar utusan yang diutus oleh Allah. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, sedangkan nabi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad, nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa arti daripada nabi, apa arti daripada rasul itu? Soal pertanyaannya, ma makna nabi, apa arti nabi, siapa nabi itu, definisi ya. Nabi itu siapa? Jimal jawab, an-nabiyyu insanun uhiya ilaihi bisyar'in. Nabi itu adalah manusia yang diberikan ataupun yang mendapatkan wahyu syariat daripada Allah. Wa illam yu'mar bitablighihi, sekalipun tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut. Maka ini adalah ta'rifnya nabi. Tetapi fa'in umira bitablighihi, jika diperintah untuk menyampaikan wahyu yang didapatnya dari Allah, summiya rasulan, maka juga diberi nama rasul. Jadi kalau nabi dan rasul itu ya manusia yang mendapatkan wahyu, manusia yang diberi wahyu oleh Allah tentang wahyu syariat. Kemudian perbedaannya adalah pada letak diperintah untuk menyampaikan atau tidak diperintah untuk menyampaikan. Kalau nabi maka wahyunya hanya untuk diri sendirinya, tetapi kalau rasul, wahyu yang diberikan oleh Allah itu juga wajib untuk disampaikan kepada yang lain. Sehingga fakullu rasulin nabiyyun, setiap rasul pasti nabi, tetapi walaysa kullu nabiyyin rasulan, tetapi tidaklah setiap nabi itu pasti rasul, karena rasul ini lebih umum, tetapi kalau nabi itu khusus syariat yang diberikan oleh Allah, wahyu yang diberikan oleh Allah itu hanya untuk dirinya sendiri, Sehingga ada perbedaan antara nabi dan rasul. Rasul itu ya pasti nabi, tetapi nabi belum tentu rasul, karena setiap nabi belum tentu diperintah untuk menyampaikan, tetapi rasul itu pasti diperintah untuk menyampaikan dan pasti mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kam adadul anbiya, berapa bilangan para nabi itu? Jadi bilangan para nabi itu ya la yu'lamu adaduhum alal yaqin, tidak diketahui secara pasti hitungan para nabi. Akan tetapi wal madhkur asma'uhum fil kitabil aziz, adapun nama-nama nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ada 25, sebagaimana yang kita tahu dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Sehingga yang wajib kita ketahui, nama-nama para nabi dan para rasul itu adalah 25. Ke-25 nabi ini juga disebut sebagai rasul, sehingga ke-20 nabi ini selain mendapatkan wahyu daripada Allah, beliau-beliau juga diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang-orang lain. Nah, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.